Tentunya yang mau saya katakan ketika kita menyampaikan ada sukacita, maka Roh Tuhan atau Roh Kudus Tuhan yang bertahta di dalam hati kita. Amin. Amin. Baik, karena itu sebagaimana hari ini kita memperingati akan pencurahan Roh Kudus atau memperingati hari Pentakosta, maka dari firman Tuhan yang telah dibaca dalam 2 bagian perikop, di situ diberi sebuah tema, hidup menurut roh dan daging. Hidup menurut roh dan daging. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu diperingati pada hari ke-50 saat kebangkitan Yesus Kristus. Dan ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka berada di Yerusalem. Dan pada saat itu ketika mereka diberikan karunia roh, maka mereka pada saat itu juga dapat berkata-kata dengan bahasa yang lain. Kalau mungkin di zaman sekarang ini ya, kita yang ada di Tombi ini dengan berbagai suku dan bahasa ya. Mungkin kita yang orang Bada akan berbahasa Poso ya. Yang orang Poso mungkin akan berbahasa Bali, yang orang Bali mungkin juga akan berbahasa Toraja dan lain-lain sebagainya. Mungkin seperti itu yang terjadi pada waktu itu. Artinya bahwa dengan pencurahan Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang yang ada saat itu, mereka benar-benar dipersiapkan untuk supaya kemudian mereka akan dapat menjadi saksi-saksi Kristus di seluruh dunia, menyampaikan Injil kebenaran dimanapun mereka berada. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang Roh Kudus, maka dari tema renungan saat ini yang berkata hidup menurut roh dan daging, maka dari bagian pertama firman yang telah kita baca pada saat ini, di situ mau berbicara tentang penegasan akan kehidupan orang yang dipimpin, penegasan tentang orang yang dipimpin oleh Roh Allah, bahwa orang yang diberi hati yang baru dan roh yang baru akan mengalami sesuatu hal yang tentunya berkaitan dengan kehidupan yang baru. Karena kalau bicara tentang Roh Kudus, maka yang pasti kita akan merasakan sungguh bagaimana pemulihan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Roh Kudus itu tidak berdiam di dalam diri kita, maka kehidupan kita akan seperti itu saja. Kehidupan kita akan menjadi orang yang tidak ada dalam semua kehidupan. Itu yang ditegaskan pada bagian pertama dari kitab Yehezkiel pasalnya yang 36 ayat yang ke-21 sampai 3. Nah, kemudian dilanjutkan pada bagian yang kedua dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-16 sampai 30 sampai 26. Di situ menekankan bagaimana peran Roh Kudus dalam membentuk karakter dan mengarahkan kehidupan rohani umat Allah pada saat itu. Dan umat diajak
untuk bagaimana kemudian dapat mengembangkan hidupnya di dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Artinya bahwa ketika seseorang itu didiami oleh Roh Kudus, maka yang pasti akan ada perubahan di dalam kehidupan. Ya. Kalau tidak didiami oleh Roh Kudus, maka yang pasti seperti yang saya katakan tadi, tidak akan ada perubahan dalam kehidupan. Ya. Kalau mungkin sampai hari ini, maaf kata saya harus bilang ya, saya harus katakan, kita menjadi seorang yang suka minum-minum, ya, atau pemabuk. Ketika Roh Kudus itu ada dan bertahta di dalam dirinya, maka pasti akan ada perubahan. Tetapi kalau Roh Kudus tidak bertahta dan berdiam di dalam hati kita, maka kebiasaan buruk itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Artinya tidak ada pembaharuan diri atau pembaharuan hidup untuk kehidupan dan masa depan kita. Ya. Apalagi jika seorang pemuda, ya, kalau kebiasaannya itu mungkin, ya, keluyuran malam, pulang sampai pagi, tidak mau berpikir masa depan, maka pasti dia akan melakukan apa yang menjadi keinginan secara daging. Tetapi ketika dia merasa bahwa saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saya telah dibaharui oleh Roh Kudus, maka kebiasaan-kebiasaan itu pasti semakin hari akan semakin berubah. Sebagaimana jelas dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini firman yang ini. Artinya bahwa perilaku, sikap dan karakter kita ada tertulis dan dicatat dalam firman Tuhan. Percabulan, ya, iri hati, dengki, amarah, ya. Ketika itu masih menjadi milik bagian kita dalam kehidupan kita secara manusia, apapun yang sampai hari ini masih kita lakukan, maka saya mau tegaskan kepada kita semua, berhentilah dari semuanya dan minta, undanglah Roh Kudus untuk ada, berdiam dan bertahta di dalam hati. Karena ketika kita meminta Roh Kudus turun di dalam hati kita, berdiam di dalam hati kita, bertahta di dalam hati kita, maka kita akan menjadi seorang anak Tuhan yang dibaharui. Kita seorang anak Tuhan yang akan mampu memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, ketika Roh Kudus berdiam di dalam hati dan pikiran kita, maka buah-buah akan menjadi bagi untuk kehidupan kita selanjutnya. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-22 Galatia 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kerumahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang menentang hal-hal.
Maka ketika kita mengundang Roh Kudus Tuhan, bagian firman Tuhan ayatnya yang ke-22 ini akan menjadi bagian untuk menyenangkan kita. Amin. Iya. Kita harus aminkan setiap perkataan firman. Karena secara manusia yang mau saya katakan kita tidak lepas dari kedamaian itu sendiri. Seperti bagian-bagian firman Tuhan yang telah saya bacakan, mulai pada ayatnya yang ke-18 sampai pada ayatnya yang ke-21. Itu yang tetap terus ada di dalam kehidupan kita dan tidak menutup kemungkinan mau jemaat biasa, ya, mau pendeta, mau majelis, kedamaian itu tetap ada di dalam diri kita. Saya kadang secara manusia, ya, sama anak dua, mungkin berapa hari saya ada di sini, kalau orang yang sempat lewat sampai gereja mungkin mendengar bagaimana saya harus menegur anak-anak dengan tekanan yang lebih. Dan istilah orang sekarang bilang tensi. Tapi itulah manusia kita. Namun sekalipun kita berada di dalam kemanusiaan itu sendiri, maka ketika kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk ada bertata di dalam diri kita, maka tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Kita akan sanggup melakukan. Dan yang malah pasti akan ada kelembutan hati, seperti yang dikatakan dalam doa. Saya kadang biasa kalau sama anak-anak berapa jam, tidak usah makan jam, 5-10 menit, ada hati yang kembali menang. Karena di saat saya ada dalam kondisi secara manusia, kedagingan saya yang muncul, saya berdoa di dalam hati, Tuhan ampuni saya. Saya telah melakukan hal yang salah kepada anak-anak. Maka kemudian saya menyapa kembali mereka yang baik. Saya mengatakan, apa yang Mama buatkan untuk kebaikan kamu? Apa yang Mama saya katakan, apa yang Mama katakan tadi sama kamu, itu untuk masa depan. Maka ketika kita tetap terus mengundang Roh Kudus ada di dalam hati, maka pembaharuan hidup itu akan terjadi. Kalau mungkin kita seperti saya katakan tadi, pamit sama suami, sama istri, saya mau ke sana dulu, saya ada urusan, saya mau pergi dulu dengan teman. Ini kalau seorang suami, ya, istri mengizinkan dia selama tapi apabila istri akan tahu dia di sana apa yang dia buat, dia tidak akan tahu. Mungkin bisa saja dia sudah bersama dengan teman-teman untuk hidup dan sebagainya, melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan apalagi kalau kita sebagai seorang perempuan mama, saya harus bilang bahwa karakter seorang perempuan itu selalu lurus, selalu emosi. Bahasa yang dari sini mungkin hanya satu sentik, kemudian ketemu nggak tahu, nggak dengar, gitu seperti ini. Jangan bilang-bilang, padahal dia sadar, dia suka bilang, dia suka sama itu orang. Nah, habis itu dia pilih lagi. Saya demo dan sama anu, si A seperti ini. Tapi jangan malah bilang-bilang, padahal setiga orang itu, dia bilang jangan bilang-bilang. Nah, kalau sudah jangan bilang-bilang, dia bilang, sesuatu kan kepadanya. Itu kebiasaan kita sebagai orang. Maka ini yang harus saya tekankan kepada kita semua. Maka terkadang sebagai manusia
Ingat itu tetap ada di dalam hati kita. Ketika orang lain berhasil, maka mulailah kita menjadi seorang yang membawa musik. Itu aku sana, kau tahu? Itu yang dia punya itu hasil dari itu. Membawa berita bohong yang sering terjadi di dalam kehidupan kita secara manusia. Bukan karena apa? Karena inginnya. Karena dia ingin sama orang, maka dia berbuat. Dia menyampaikan akan kebenaran orang. Ada Bapak Ibu Saudara, jika saya bertanya siapa di antara kita yang sempurna? Ada yang sempurna? Coba katakan kepada yang sempurna. Ya. Tidak ada yang sempurna. Pendeta sekalipun dia tidaklah manusia yang sempurna. Dia bukanlah seorang manusia yang super. Seorang pendeta pun sama dengan Bapak Ibu Jemaat. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Tetapi yang bedanya, dia diurapi sehingga dia mempunyai jabatan sekelas seperti kita. Itu bedanya. Tapi jika melihat kemanusiaan, kita sama. Kita sama. Tidak ada yang lebih. Sebagaimana yang saya katakan, yang seperti terjadi juga di dalam kehidupan kita secara manusia. Maka Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati, mulai hari ini saya mau mengingatkan kepada kita, siapa kamu? Mari kita undang Roh Kudus untuk bertahta di dalam diri kita, untuk berdiam di dalam hati kita, agar supaya ketika kita melakukan sesuatu hal, kita berdoa, Tuhan, pulihkan saya, ubah hidup saya dari yang tidak baik menjadi baik. Jadikan saya sebagai pelaku firman, agar supaya kita layak untuk menjadi kesaksian Kristus di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Apalagi kaum ini berada pada lingkup orang yang kurang, artinya berada pada situasi hubungan yang bermacam-macam karakter, keyakinan, budaya yang berbeda. Maka kita dituntut untuk supaya kita tunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan yang berkarakter, sebagai orang yang percaya, yang memiliki sikap dan karakter, dengan mengundang Roh Kudus agar supaya kita menjadi manusia-manusia baru dan dapat melakukan setiap firman yang terus disampaikan kepada kita dan akan tetap terus menjadi sebuah perbuatan di dalam jalan hari hidup yang kita hadapi di masa yang akan datang. Karena kita tidak tahu kehidupan kita 1-2 menit ke depan apa yang akan kita hadapi. Tetapi ketika kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita, untuk supaya kita dipulihkan oleh Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari firman, melalui buah-buah roh itu sendiri dalam firman pada saat ini, dan menjauhkan dari semua perilaku dan sikap yang tidak berkenan. Maka saya percaya kita adalah manusia-manusia baru yang berkarakter dan yang dapat menunjukkan sikap kita, kemanusiaan kita sebagai seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan sebagai seorang yang diberkati